Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma yuhana arwahi hadzal mu'allif hadzal kitab Taqrib al-Fatihah. Jadi zakat fitrah ini termasuk salah satu rukun Islam, yang artinya apa? Wong Islam berarti wajib melakukan zakat fitrah. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Lek wajib niku lek dikerjakan mendapat pahala, jika dilanggar tidak dikerjakan ya berdosa. Artinya ya kudu dikerjakan. Nah, zakat ini ada dua. Zakat ini dibagi dua. Yang pertama yaitu zakat apa? Zakat amal, zakat harta. Nah, zakat mal biasanya disebutnya. Yang kedua zakat badan atau zakat jiwa, yaitu zakat fitri yang kita sudah biasa lakukan. Adapun zakat harta itu nanti banyak penjabarannya. Zakat pertanian, zakat perusahaan, zakat harta yang mengendap, yang jenengan punya hartanya itu. Nah, yang kita bahas di sini yaitu tentang zakat fitri. Jadi zakat fitri. Nah, zakat fitri ini tujuannya ada dua, Bu. Tujuannya ada berapa? Dua. Yang pertama yaitu untuk mensucikan diri kita. Artinya apa? Di dalam ibadah Ramadan saulan ini kan kita kan sengaja ataupun nggak sengaja kan mesti nih melakukan kesalahan atau dosa. Lah dengan zakat fitrah tadi ibaratnya disucikan. Nah, ibaratnya supaya disempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu sebagai apa? Sebagai penyuplai, pensupport untuk siapa? Untuk orang-orang miskin yang mungkin kebutuhannya kurang tercukupi. Ya bekerja tapi kurang mencukupi kebutuhannya. Jadi tujuannya zakat fitrah seperti itu. Jadi diharapkan ketika datang sholat id itu, sebelum sholat id, orang-orang yang waktu niki gak poso kok sih gak mangan karena gak punya makan, lah itu kita bisa mencukupi sehingga sampai gak ada orang yang sampai kelaparan, gak ada sing kekurangan dengan zakat tadi. Nah, siapa yang wajib zakat? Yang pertama yaitu jelas orang Islam yang merdeka. Yang kedua yaitu kewajiban zakat dimulai ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ketika Ramadan terakhir, maghrib, Allahu Akbar, lah itulah kewajiban zakat. Wajib zakat. Jangan wajib zakat, kerjakan berpahala, dilanggar berdosa. Loh, lek zakat di bulan Ramadan apakah boleh? Boleh. Jadi Ramadan moro zakat itu boleh, hukumnya boleh. Enggak apa-apa, mendahulukan. Lah lek sing sampai matahari sudah tenggelam tadi di bulan akhir Ramadan, maka hukumnya menjadi wajib, wis gak boleh lagi. Jadi level hukumnya meningkat menjadi wajib. Artinya apa? Lek jenengan gak ngelakoni bisa jadi berdosa. Batas terakhirnya sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Lek jenengan kok sampai teledor, sampai lali, sampai gak sempat zakat, kok wis sembayangan, nah dosa karena gak zakat. Guys, maksimal guys sebelumnya itu maksimal, tapi kan nggak mungkin ya, wangel zaman sekarang kita moro dok-dok omahe wong isu-isu sadurunge ngekekno. Jadi paling aman yang sebelumnya malam takbir itu. Lebih aman lagi ya sekarang ini disampaikan lebih aman. Jadi begini, karena tadi batas akhirnya ketika akhir bulan Ramadan, batas awalnya nih, maka wajib zakat bagi orang yang meninggal setelah tenggelam matahari bulan Ramadan sing terakhir tadi. Kok ono wong mati pas isya, pas akhir Ramadan, berarti dia wajib dizakati sama yang hidup. Yang hidup wajib mengeluarkan zakat. Tapi sebaliknya tidak wajib bagi yang lahir setelah tenggelamnya matahari. Jadi ono arek lahir pas isya mang, lahirannya lagi tidak wajib dizakati arek iki mang. Jadi wali aneh. Kemudian yang ketiga syarat wajibnya yaitu kita punya kelebihan makanan atau harta yang cukup untuk keluarga kita
sampai besok ono sing dipaem, nah itu kita wajib zakat. Berapa besarannya zakat? Yaitu satu sok makanan pokok di dalam suatu negara. Misalnya kita kan beras, berarti nasi ya kita ya. Berarti makanan pokoknya yaitu beras. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, 1 mud ini Bu, 1 mud ini segenggamannya tangan orang berdoa, orang dewasa, tangannya gede-gede ya. Kira-kira ndonga sakmene. Nah, itu siji. Zaman dulu kan nggak ada timbangan, langsung seret 1 ping 4 2 3 4. Lah, karena ulama-ulama iki mang penak, kita dihitungkan langsung. Jadi 1 sok tadi sama dengan 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kenapa kok sampai? Karena ada perbedaan pendapat. Kita boleh pakai yang 2,5, boleh pakai 2,75, boleh paling aman paling apik 3 kilo. Sisanya menjadi sodako. Jadi itu paling aman. Tapi lek gak mampu gimana ya wis sing 2,5 itu tadi. Misal gawe mangan dhewe ae kekurangan iki ono titik gawe zakat ya. 2,5 kalikan keluarganya katakan 4 10. Tambahilah berapa gitu. 4,5 dan lain-lain supaya termasuk aman tadi. Jadi itu tentang zakat. Kemudian zakat ini diberikan kepada siapa? Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa penerimanya ada 8 golongan. Yang pertama yang paling utama yaitu orang fakir. Orang fakir niku orang yang tidak punya pekerjaan, ya gak memiliki harta yang cukup, wong fakir, wis uripnya wis menggantungkan diri dari orang lain, katakan seperti itu. Yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang yang hartanya ya duwe, ya tapi tidak cukup untuk kehidupannya keluarga, memang kurang, cara sampai ya kurang. Nah itu termasuk miskin. Yang ketiga amil. Amil ini siapa? Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima. Siapa yang menunjuk tadi amil ini siapa? Nah, yaitu pemerintah atau lembaga yang wajib tadi. Lah, apakah di musola-musola itu panitia zakat itu termasuk amil? Itu belum tentu. Belum tentu amil. Karena apa? Ya bisa saja semoro-moro aku ini kayak nganggur-nganggur. Monggo jenengan zakat kula mangke kula sampaikan. Status saya ini bukan amil, aku bantu jenengan menyampaikan. Berarti status kita sebenarnya sama, podo-podo wong sing zakat. Nah terus bagaimana solusinya? Jadi ini Bu, termasuk kekurangan jenengan misal nggih nang musola kita kan nggak ada amilnya, maksudnya nggak ada sing resmi, kiyes panitia bola-bola dewe. Bu Sriwati zakat. Oke. Zakat kan tadi dicampur beras nggih. Ternyata Bu Sriwati ini berhak menerima zakat pisan. Zakatnya kan balik malian. Nah, itulah sing bahaya tadi. Makanya jadi panitia itu harus ngerti, harus tahu ilmunya. Paling enak ya lek sing pingin aman ya mendaftarkan diri nang Kemenak atau ke Basnas apa-apa supaya ditunjuk iki resmi amil ketuane iki anggotane iki. Lah itu lebih tenang. Jadi jenengan ngekekno nang wong iku mang nang ngambil mang iku wis memang ya iku penerimae ya wis selesai. Lah sekarang ini yang kita sementara ini belum, karena apa? Belum ditunjuk resmi sebagai amil. Nah, iku lek misale mengatasnamakan diri sebagai amil, sebagai penerima zakat nggih kurang tepat. Sing bener ya wong termasuk miskin tadi. Tadi wong miskin itu luas nih. Kalau di dalam mazhab yang lain, wong miskin itu siapa? Ketika kita sekarang usia 40 tahun. Rata-rata orang hidup itu kan 60 tahun. Selama 20 tahun kan sisa hidup nggih. Lah, harta sekarang yang jenengan miliki cukup gawe 20 tahun ke depan lek gak kerja. Pasti jelas gak cukup berarti jenengan miskin. Lah, jadi lebih enak. Jadi kabeh iki miskin kabeh. Paling enak guys. Iya toh? Jenengan untuk sisa hidup ke depan apakah pas harta yang sekarang dimiliki nggak mungkin, ya itu miskin guys. Jadi gue paling penak guys. Jadi kita semua miskin ibaratnya seperti itu, kecuali orang-orang sing wis suki-suki mang. Jadi itu nih. Jadi zakat fitrah berupa makanan pokok. Jadi monggo sekarang sudah ini orang yang tidak boleh menerima zakat, golongan yang tidak boleh menerima zakat ada 5. Berarti 5 ini enggak oleh dikei zakat. Siapa aja? Yang pertama jelas orang kaya, wong sugih ora oleh. Terus temiki orang tuhane budak nih, hamba saya. Terus yang ketiga sampai keempat
Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Sinten iki? Ya anak keturunan iki Kanjeng Nabi, Habib-habib dan lain-lain tidak boleh diberi zakat. Yang terakhir orang kafir, jadi orang non Islam nggak boleh zakat diberikan kepada orang Islam. Nah, adapun tutorialnya, nah, tutorialnya apa ya, pelaksanaan nih zakat fitrah itu yang utama yaitu misalnya kayak saya ini kan 5 orang ya, saya izin dulu nang istri sampe tak zakat no, wes, oh iya wes selesai deal. Karena si cilik anak telu iki mang sik belum balik, ya diniati kita. Saya niat zakat untuk si A, si B, si C iki dan istri saya karena wis izin. Ya selesai baru kita salurkan. Lah, nggak boleh moro-moro jenengan bojoe jenengan dereng izin jenengan, moro-moro wis disakatno ae gak ero. Lah itu malih cara anu ujube kan kurang tepak, cara niatnya kan nggak tepak. Jatuhnya jadi malih sedekah biasa karena jenengan moro lho. Wis tak zakatno lho, kok gak kono-kono sih. Nah, seperti itu. Jadi yang bener is kecorane kan diujubno itu lho. Diniati ya, misalnya Pak Paidi ya, keluarga sing ditanggung kan jenengan tok teh. Dua nggih. Pak Paidi tuku beras 5 kilo, ayo diniati bareng-bareng karena sudah balik, sudah besar, diniati bersama. Niatnya bagaimana? Cukup dengan bahasa Indonesia saja nggak apa-apa, penting dalam hati. Setelah niati zakat karena Allah, wis selesai. Jadi lah jangan gak iso arep-arepe wis gak masalah. Lah di panitia tadi itu kita dibantu. Ayo tak tuntun dongoe seperti itu. Jadi sebenarnya bagus, cuman pelaksanaannya harus bisa lebih bagus lagi cek podo selamete. Kabeh ibadah lebih tenang karena ada ilmunya tadi. Jadi itu mungkin sekarang jenengan sudah mulai ancang-ancang. Sing apik untuk penyaluran zakat adalah yang pertama kan sudah tadi golongannya sudah tahu ya. 3 tadi fakir, miskin, amil. Yang lainnya wis dilewati dulu karena banyak nanti. Lah, 3 ini carilah tetangga jenengan atau saudara jenengan. Cara Busri, loh, iki kok tonggoku iki ya miskin hitungane. Ya zakate mending dikasihkan seperti itu daripada wado-wado nang kampung liya nang ndi. Sing tepat seperti itu. Nggih, dalam hati wis bismillahirrahmanirrahim niat zakat karena Allah. Bu, langsung karena tetangga kita, dulur kita. Jadi ojo sampai tonggoe gak mangan sing tapi jenengan wis zakate nang sing ado-ado. Jadi jangan. Jadi iku mang diutamakan. Enggak harus. Kitane Jadi sing mewakili suami. Lho ya kuwale, ya suamine sing suaminya yang orang kepala keluarga tadi yang menanggung tadi. Sampeyan nafkahe lak ditanggung sama kepala keluarga. Ya itu yang anu suaminya. Jadi apalagi sekarang wis bukmar ya ora wis arek-arek kan wis balik semua. Zakate ditukno dhewe-dhewe, ayo diniati dhewe-dhewe seperti itu yang tepat ya. Ayo diniati dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun zakat fitrah karena Allah. Ya. Itu harus pegang berasnya tuh. Enggak, wis pokoke yes lek pengen mantap ya jelas bersih cekel. Berarti wis kemasan dibuka. Ndak tak gitu, wis kreseki ngono lho wis lah. Atau 10 kilo langsung. Kok piye kan uang 4 10 kilo. Dek ayo keluargae baris bismillahirrahmanirrahim zakat karena Allah. Ya wis dia wis ya budal. Kayak sapa iki? Karo ya wis nang saka musala titip. Itu mang berarti tolong ya titip nang musala. Karena jenengan titip, ini kan dititipi toh. Jenengan misalnya ada kelebihan harta, iki sedekahe. Sedekah bukan untuk orangnya, ya iki mungkin jenengan gawe mbok sapa pokok sik cakarepe wong yang ikut tadi. Ini sedekah iki zakat. Jadi harus dibedakan. Ini sedekah. Nah, untuk siapanya terserah pengurus mushola. Bisa jadi dikatutno nang sing dikai zakat tadi atau terserah itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita enak pokoknya tuku beras kekno selesai. Cuman itu tadi. Jadi kudune zakat niku sing wong-wonge papat nih. Tiambek tenan. Apanya itu? Lek Niatnya. Apa belinya? Iya beli niku maksude iku mbok sing ngono. Boleh ya Pak Kasemat nukokno anak-anake misal Memet dan lain-lain tak tukokno wis zakat wis saiki niatono dhewe seperti itu. Jadi boleh. Diwakilkan untuk suami saya zakat tapi niatin. Ya suaminya harus anu dulu, mesti Diniatin saya tinggal ngantar itu enggak. boleh, enggak apa-apa. Sementing kan sampai ngeterno tok nggih.
Sing penting diniati bareng-bareng mang apa wis balik-balik ke atas apa iki mang. Lek Nadine ya diwakilno Pak Agus. Wis wong 5 berarti anggaplah 12,5 kilo. Dicangkepi 13 jakno gawe sedekah misalnya. Wis berangkat ya. Jenengan kok punya tetangga. Wong iki kok saken sih koyo gak kerja terus kebutuhane ya ono ae kan jar mesti kebutuhan kan ada kok gak kerja lah. Ya langsung berikan aja. Ngapunten niki tolong jenengan terami zakat kula. Dadi ono kata-kata tolong tolong diterima zakat kula. Karena apa? Dengan orang yang menerima tadi artinya jenengan sudah sukses ibadahnya. Jadi jenengan wong sing malah sing berjasa sing malah sing dikei mang. Andai kan wong gak ono jenengan bingung to lho. Nang ndi iki lan seperti itu. Tolong diterima zakate. Sing apik malih ya iku mang apa? Tangannya di bawah, Bu. Ini adabnya ketika memberikan. Jadi beras iki beras iki. Nggih. Karena apa? Supaya orang yang menerima tadi tangannya ada di atas red. Jadi gak sing nambani. Jadi adabnya saja. Tolong ini jangan terima nggih. Oh, nggih zakat kula nggih matur suwun selesai wis. Lek wonge ternyata kok ustaz dan lain-lain iso ndonga. Lek wong biasa paling ndonga bahasa Indonesia wis gak masalah. Wis tak dongakno lancar rezekine dan lain-lain wis selesai. Jadi mumpung sekarang masih waktunya agak damang sudah mulai jenengan cicil beli beras dhisik. Tau diniati lek seni niat kan gampang ah. Lek punya pandangan kate memberikan ke siapa tambah enak. Oh, Pak iki wis tak kena wong iki. Nah, tuh. Jadi enak jadi ibadahnya lebih tenang kalau tahu ilmunya. rutin setiap tahun wis ketok nang iki. Ya tambah sae to. Nggih tambah sae. Jenengan kan tahu oh wong iki jen layak diberi. Heeh. Wong 6, di amat 6. Jadi wong 6 iki. Mesti sama kayak Nadine. Iya. Wong 6 niku masih jenengan mengeluarkan untuk 6 orang. Nggih. Masih dituju orang 6 iku. Si dituju apa sing Sing dituju nggih. Oh, nggih. Sing ngasih ya nah. Jadi orang Sing ngasih kok 6 ya? Ya kan? Bu Marem, Pak To, Billy, Sabina Wahyu 5 to. Lho mbae tirose non Islam. Terus dianggap Iya sih nggih jenengan nggih. Nggih. Nggih wonten napa-napa. Bapak ya. Mboten. orang apa tapi kan deretanane Nggih. Dan wonge wis memang berhak penerima yang tadi disebutkan toh. Fakir miskin termasuk bukan orang non Islam juga toh. Lah itu ya sah wis mesti ya itu tadi kan ada golongan-golongan yang nggak boleh kita berikan. Kok pas wonge sugih. baik kan masono jarene biyen Kristen kan ya kan memang nggak ngerti. Tapi nggih insyaallah tadi ngeten kula nate mireng teng kitab niku wong tuli, wong bisu kan bisu nggih dari lahir nggih. Itu ibaratnya tidak dikhitopi, mesti gak khitopi gak dihukumi. Ya wis cara anu ya wis agama asline wong Islam, wong iku asline ya wis wong Islam. Karena kan gak krungu. Dia kan gak wajib sholat, gak wajib anu itu. Jadi penak wis. Carane ya wis insyaallah ya mlebu surga karena ya gak krungu ya gak apa wis. Keyakinannya wis pokoke melok-melok itu mang. Wis melok-melok ngono. Heeh. Jadi itu wis diatutno. Kalau ngono kuwi melok anake. Lah nggih. Berarti ono sing ngomong kok sampean gak nguriki salat. Ya apa lek nguriki salat. Iso. Dadi wis Gak iso, yes. Wonten napa-napa. Ngejak ngene nang gereja. Yo ben nang gereja. Jak nang Al Azhari mawon. Ben nang gereja. Kan lek biyen kan biasanya kan karo makne kan di jalan gereja, jeneng Kristen biyen. Tapi memang dari akhir Bu nggih. Nggih. Oh ya. Tapi ya saiki apa jare anake ya anake ngene ya wis ngene. Nggih. Yes, itu nggih tadi. Wayah zakat ya dizakat. Oh ya ngoten lho sak umume anu anake. Nggih. Jadi sekarang ini hari ke-25 nggih. Hari ke-25 puasa toh hari. Kemarin kan malam 25. Jadi kata seorang ulama, lek puasa niki tenger-tengerane ulama. Lek puasane mulai ini Kamis, insyaallah Lailatul Qadar yaitu malam ke-25. Jadi cara anu itu wingi bengi, cara maleme. Dan sekarang tandanya jangan lihat nih. Kayak suasana kan redup, santai. Nah, itu bisa jadi kemarin malam Lailatul Qadar. Lek jenengan wingi kok sembayang pokoknya sembayang apa ae mbuh ngaji dan lain-lain. Lah itu pahalanya dilipat gandakan. Koyok-koyok ibadah 1000 wulan. Nah,
berapa ya 83 tahun. Jadi ya insya Allah lek jenengan kemarin mungkin beribadah, kita kemarin malam atau tadi subuh sholat dan lain-lain, mungkin dicatat sebagai amalan Lailatul Qadar. Jadi itu nggih. Ya mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.